Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak siap dengan adanya perubahan. Untuk orang-orang yang tidak siap dengan ada munculnya banyak inovasi. Gitu. Jadi karena kita berhenti belajar, karena kita tidak mau mengembangkan diri, seolah belajar itu hanya di sekolah, seolah belajar itu hanya di kampus, sehingga ketika kita di luar kita tidak belajar dan kemampuan kita tidak berkembang, ya hasilnya itu teman-teman, bahwa hari ini banyak anak-anak muda, generasi muda, lulusan-lulusan itu yang juga menganggur, teman-teman. Makanya eh, itu juga jadi salah satu penyebab, atau itu juga jadi salah satu hal yang membuat angka kemiskinan di Indonesia itu tinggi gitu. Bukan hanya di Kupang, kalau provinsi saya Pak, kalau di Sumatera, mungkin saya cerita sedikit, kita provinsi Aceh udah 2 tahun berturut-turut Pak, jadi provinsi termiskin. Jadi masih bertahan untuk jadi provinsi termiskin gitu. Jadi itu jadi masalah yang memang jadi masalah yang uh, harus kita selesaikan, teman-teman. Nggak bisa kita hanya menunggu. Karena kalau kita hanya menunggu diberikan arahan, kita kembali lagi ke masa lalu. Kembali lagi ke narasi lama pembangunan, di mana semua diarahkan, di mana semua kegiatan sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ini kalau angka-angka penganggurannya teman-teman bisa lihat, kalau sampai di tahun 2023 itu angka pengangguran terbuka itu sampai 7,86 juta. Itu jadi kita anak muda, teman-teman mahasiswa yang sedang di kampus, ingat gitu bahwa sambil mempelajari ilmu teori-teori yang ada kita di kampus, belajar juga praktik-praktik magang, kemudian ada kesempatan-kesempatan berorganisasi, itu teman-teman lakukan sehingga teman-teman bisa mengembangkan diri dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dunia kerja dan kondisi pasar kerja hari ini gitu. Nah, ini teman-teman dari beberapa masalah, dari beberapa case dan dari beberapa, kalau teman-teman tahu Pak Billy, Mas Billy Membrasal itu sudah hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Sudah lebih, mungkin sudah 90% dia sudah berkunjung gitu dan melihat dan mendengarkan masukan. Nah, jadi ada beberapa permasalahan yang sebenarnya kita hadapi di Indonesia. Ini kita coba rangkum dari sekian banyak, sebenarnya kaitannya itu ke poin-poin ini gitu. Yang pertama adalah teman-teman, kita itu dari si teknologi itu ada permasalahan pada fiber optik, kemudian subindeks angka itu masih di bawah penggunaan, angka itu masih di bawah subindeks akses dan infrastruktur. Contoh teman-teman, mengenai masalah fiber optik di Papua. Di Papua itu pernah 2 atau 3 bulan nggak ada jaringan. Alasannya karena jaringan bawah laut, kabel optik yang di bawah laut itu putus, sehingga mengganggu jaringan internet di Papua. Dan sialnya, waktu kejadian itu saya ada di Papua gitu. Jadi waktu itu saya tidak bisa sama sekali menggunakan internet gitu. Itu jadi salah satu hal yang mungkin nggak kebayang teman-teman. Saya juga sebelumnya tidak pernah membayangkan bagaimana hidup tanpa internet. Tapi waktu itu saya rasakan sendiri, sulit teman-teman, sangat sulit. Kita anak-anak muda ini tanpa internet itu kayak ibarat nasi tanpa garam gitu. Pasti ada yang kurang aja gitu. Jadi kayak uh, kurang bahagia kita tuh gitu. Kemudian juga indeks Information and Communication Technology kita itu masih ada di peringkat 114 dunia, which is ini jadi PR buat kita teman-teman bahwa uh, tingkat pemahaman kita, edukasi kita terkait Information and Communication Technology atau mungkin singkatnya literasi digital kita itu juga masih sangat rendah. Jadi kalau teman-teman tahu, kita juga terlibat dalam program yang namanya Skill for Inclusive and Digital Participation. Itu program yang kita kolaborasi dengan British Council. Kita melakukan literasi digital untuk di daerah timur Indonesia, di Papua, Papua Barat, dan NTT jadi salah satu target lokasi juga gitu. Dan itu memang dilakukan oleh British Council yang bermitra dengan NGO-NGO lokal yang ada di NTT. Kalau untuk di Papua, kita menjadi mitranya begitu. Kemudian teman-teman Competitiveness Index itu juga kita masih peringkat 34 dari 64 negara dunia gitu.
Jadi ini juga masih jadi PR. Kemudian konektivitas. 85% desa, kelurahan yang terpapar internet, sebagian besar belum terpapar sama sekali. Nah, ini juga penting teman-teman. Mungkin teman-teman juga banyak yang backgroundnya itu kan teknologi ya, bahwa ketika kita bicara digitalisasi, itu bukan cuma konteks atau itu bukan cuma hal tentang memasang jaringan. Apakah di situ tiba-tiba ada 4G, ada 3G, atau bahkan 5G, itu sudah dikatakan dia itu digital. Bukan. Jadi kita berharap teman-teman generasi muda yang turun ke masyarakat bahwa dalam memandang digitalisasi itu perhatikan juga yang namanya literasinya gitu. Tujuannya apa, teman-teman? Agar teknologi yang ada, teknologi yang terus dibangun, yang terus dikembangkan, itu bisa memberikan manfaat, itu bisa memberikan dampak gitu. Hari ini contoh, saya awal tahun lalu saya datang ke salah satu, saya berkunjung ke 4 kampung, 4 kampung di dekat Raja Ampat, yang mana untuk mengunjunginya itu saya harus naik boat. Saya harus naik boat ke situ. Dan apa yang unik bahwa Bapak semua, Bapak dan teman-teman semua, di sana listriknya nggak ada. Dalam 24 jam, listrik cuma ada 2 jam. Tapi jaringannya 4G gitu. Jaringannya 4G. Tapi ada beberapa masalah yang muncul dari situ. Internetnya ada, device-nya ada, tapi penggunaannya ini yang jadinya tidak produktif, teman-teman. Jadi ketika tidak diikuti dengan edukasi, teknologi juga bisa menjadi bumerang atau teknologi juga bisa menjadi permasalahan baru gitu. Hari ini kalau teman-teman baca media, pinjol, pinjaman online, judi online, itu kan semua karena akses digital, teman-teman. Dan aneh, anak-anak IT pasti paham ya. Anak-anak IT yang ngoding-ngoding itu pasti tahu. Judi online gitu segala macam, itu kan sudah dibuat sistemnya semua. Sudah bisa ditentukan berapa kali setelah kita main itu kita bisa menang atau bahkan kita bisa kalah. Dan itu kan semua dalam sistem IT itu bisa diatur, teman-teman. Anehnya, masih banyak orang yang tetap masih tidak aware soal-soal seperti itu. Itulah tugas kita, teman-teman. Jadi salah satu agent of change mahasiswa itu jadi salah satu tugas yang kita juga penting untuk kita perhatikan, gitu. Kemudian perilaku anak muda mengenai internet ini juga teman-teman pasti banyak melihat banyak hal-hal negatif, walaupun banyak sekali hal-hal positif. Kalau kita lihat dengan pengembangan teknologi, banyak sekali hari ini orang-orang yang memang bisa mengoptimalkan teknologi, dia bisa menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta hanya dari mengembangkan konten dari internet gitu. Dan itu sangat positif. Tapi di sisi lain ada orang yang memang hancur dan rusak itu hanya karena internet gitu. Terutama kita anak-anak muda. Kalau hari ini nih anak-anak muda mungkin yang sering baca Twitter gitu atau baca X yang ngomong mengenai cryptocurrency gitu. Baca tuh di sosial media, baca tuh di sosial media, ini tuh uang digital, ini tuh pasti aman, pasti naik gitu. Masukin uang, ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya ketipu, teman-teman. Itu banyak dan dampaknya apa? Sedih, teman-teman. Kalau teman-teman pernah baca mungkin di koran di mana ada anak-anak yang membunuh untuk bisa karena sudah terjebak akibat masalah-masalah seperti itu. Tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah-masalah seperti itu. Hubungannya jadi rusak karena masalah-masalah seperti itu. Itu contoh penggunaan teknologi yang tidak diinikan, teman-teman. Nah, ini pengembangan teknologi di era industri 5.0. Ini adalah uh, kalau teman-teman perhatikan ini adalah tahapan pengembangan uh, apa era industri revolusi industri ya, mulai dari industri 1.0 sampai akhirnya industri hari ini 5.0 gitu. Nah, jadi selain teman-teman nih kalau 5.0 hari ini kan udah mulai ada human robot, collaboration, cognitive system, dan customization. Cobain, ini unik nih. Mungkin teman-teman coba baca. Di hari ini di industri 5.0 di Korea Selatan, jadi sudah menggunakan robot dalam bekerja. Ini lucu. Saya lupa kalau nggak salah tuh di akun Instagram Inviafact. Nggak tahu tuh benar kebenaran atau ke ini ya, tapi ya unik aja. Dia bilang gini, "Ah,
ada robot yang menjatuhkan dirinya dari tangga, jadi dia rusak dan dia mati. Kemungkinan robotnya bunuh diri karena depresi karena kerja gitu. Itu kan lucu teman. Robotnya depresi karena disuruh kebanyakan kerja teman-teman. Ini lucu. Saya waktu membaca, saya, saya waktu membacanya itu kayak gitu aneh gitu. Masa Yang nulis robot juga. yang nulis itu kayak di media sosial di Instagram itu lagi rame dan di up sama akun-akun media online gitu. Walaupun saya nggak tahu tuh kebenaran kayaknya, tapi bagi saya itu lucu. Bisa bisa kepikiran, walaupun mungkin itu hoax atau apa, tapi dia bisa membuat satu cerita bahwa robotnya bisa depresi gitu. Itu yang unik ini itunya gitu. Nah, teman-teman. Jadi di di era saat ini, tadi juga Bapak di awal tadi sempat membahas isu VUCA. Jadi di tengah apa isu seperti ini banyak sekali ketidakpastian, teman-teman. Karena adanya karena kita hidup di dunia yang sangat terbuka. Kita hidup di mana semua orang dari seluruh dunia, bukan hanya di Kupang, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi semua orang dari bagian belahan Meksiko, orang dari belahan Brasilia sana, belahan dari Brazil, negara di sana, itu bisa menciptakan satu program yang mana bisa berdampak untuk kita di Indonesia. Yang mana bisa berdampak untuk kita di Kupang. Contoh, teman-teman tahu Uber nggak? Mungkin di sana pernah sempat masuk Uber nggak? Atau cuma Grab aja yang di sana? Grab sama Gojek ya? Grab sama Maxim. Ya, Grab sama. Grab Nah, Maxim. Kita tahu Maxim perusahaan dari mana? Dari Rusia, teman-teman. Rusia, Rusia. Contoh, jadi kalau kita hari ini merasa bahwa persaingan kita itu hanya teman kita di samping, atau teman kita di fakultas sebelah, atau teman-teman di jurusan lain, atau di universitas lain yang ada di Kupang, kita salah, teman-teman. Maxim itu dari Rusia. Itu contoh yang teman-teman bisa lihat. Apa yang membuat mereka tetap bisa melakukan itu? Satu, teknologi, gitu. Ngomongin soal apa mobil listrik. Bagaimana efek dari pembuatan mobil listrik yang dibuat oleh Tesla, yang dibuat oleh BYD dari China, bagaimana dampaknya mempengaruhi negara-negara lain? Besar banget. Teman-teman bisa baca di media, bagaimana setiap negara-negara termasuk Indonesia mencoba menarik perhatian perusahaan-perusahaan tersebut untuk mau invest di negara-negaranya, gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang terjadi di lingkungan kita terkait tadi masalah kemiskinan, pengangguran, itu bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita yang ada di situ, tapi dampak dari global, teman-teman. Itu tadi VUCA. Once kita setuju untuk melakukan digitalisasi, once kita setuju untuk masuk ke dunia global, artinya sudah tidak ada lagi yang namanya batasan-batasan terutama di bidang bisnis dan pengetahuan, teman-teman. Jadi karena itu kita harus menyiapkan diri, terutama teman-teman yang hari ini masih berkuliah gitu. Teman-teman perlu untuk menyiapkan diri. Apa aja nih yang kira-kira teman-teman harus mampu menyiapkan diri untuk itu gitu. Yang pertama adalah menye- problem solving atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ini penting. Siapa di sini? Saya nggak tahu mungkin teman-teman mahasiswa ada nggak ya kalau udah menghadapi masalah langsung bilang, udahlah aku stop aja, bukan nyari opsi. Siapa di sini ketika sulit mencari jawaban ketika ada tugas dari kampus? Siapa di sini, mungkin teman-teman, yang ketika udah sulit mencoba mencari dari berbagai macam sumber dulu sebelum menyerah? Yakin nggak banyak, teman-teman. Tapi itu yang kita harus cari tahu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Siapa yang di sini ketika diminta untuk presentasi, dia nggak langsung baca Google, tapi dia cari buku untuk baca referensi ke perpustakaan? Saya nggak tahu, saya yakin aja, pasti lebih banyak mahasiswa yang baca blog-blog di Google daripada mahasiswa yang baca jurnal. Saya yakin.
untuk itu. Kayak namanya Mbak Google. Iya, padahal di Google itu nanti bisa siapa saja yang tulis, yang mana hasilnya itu belum tentu hasilnya itu belum tentu memang berdasarkan pengetahuan gitu. Ditambah kita yang eh, ditambah kita yang selama ini keseringan tuh Ctrl C kemudian Ctrl V, copy paste aja, udah gitu. Itu hal-hal yang ini. Padahal hari ini teman-teman, di era globalisasi saat ini, di era industri 5.0, kita untuk menyelesaikan satu permasalahan itu enggak, ketika menghadapi masalah bukan hanya bisa baca jurnal, bukan hanya, kalau dulu mungkin hanya baca-baca blog, tapi teman-teman coba mulai udah bisa ngelihat podcast-podcast dari tokoh-tokoh gitu, podcast-podcast dari dosen-dosen itu udah banyak, dosen-dosen dari seluruh dunia, apa akademisi-akademisi, ilmuwan-ilmuwan itu juga bisa jadi penambah wawasan untuk teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan hanya berfokus pada satu pintu. Google. Mungkin hari ini ada yang udah pakai chat GPT. Sekarang sekarang nih Bapak Ibu dosen mungkin kalau bikin tugas makalah itu perlu dicek tuh. Karena sekarang kita tinggal kasih tahu aja chat GPT itu dari A sampai Z jadi, Pak. Gitu. Sekarang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Belum lagi, saya sudah pernah pakai yang premium chat GPT. Oh, Pakai, bayar pak- dia, Pak. iya, kita berbayar Pak per bulan itu ada nominalnya berapa. Itu Pro. kalau kita mau bikin tugas, kita cukup upload aja catatan-catatan kita selama ini. Tolong bikin essay tentang apa, upload contohnya dari materi kita. Itu dia bisa ngetik semua sesuai dengan apa yang bahan kita. Persis. Pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman akan melakukan itu? Bisa ya, bisa tidak, gitu. Itu pilihan. Tapi satu hal yang, tapi satu hal teman-teman, ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman tidak akan bisa menguasai kemampuan ini, problem solving. Hmm. Teman-teman tidak akan mampu menyelesaikan masalah berpikir kritis. Teman-teman tidak akan mampu menguasai yang namanya kreativitas. Bagaimana teman-teman bisa kreatif kalau setiap masalah teman-teman masukin ke chat GPT? Bukan tidak boleh, tapi pada saat kita pada masa pembelajaran, biasakan untuk memaksa otak kita untuk berpikir. Itu lebih baik. Adanya pengembangan teknologi itu baik, tapi mengasah otak kita sebagai user dari teknologi itu juga jauh lebih baik gitu. Karena pada dasarnya, teman-teman, teknologi AI, machine learning, dan lain-lain, itu kalau teman-teman tahu itu adalah buatan manusia. Machine learning itu kan kumpulan data yang masuk, yang sudah di testing, yang sudah di trial berkali-kali, ratusan kali, jutaan kali, sehingga dia bisa jadi sebuah sistem. Tapi yang mengerjakan siapa? Tetap manusia yang menginput datanya. Karena itu kita tetap harus punya kemampuan tadi, problem solving, critical thinking, dan creative thinking gitu. Kemudian kita juga penting untuk menguasai yang namanya manajemen SDM. Kenapa? Karena kita bekerja itu tidak sendirian, tapi kolaborasi. Di era saat ini tuh penting untuk yang namanya kolaborasi. Kemudian koordinasi sama itu terkait untuk itu. Kemudian teman-teman, kecerdasan emosional. Ini penting. Di era yang terbuka saat ini, teknologi di mana-mana, kita butuh kecerdasan emosional dalam menggunakan teknologi. Kita harus bisa memahami kondisi psikologi orang lain. Kita harus memahami dampak yang bisa ditimbulkan dari apa yang kita kerjakan. Itu penting. Karena teknologi itu menghapus batasan-batasan gitu. Kemudian pengambilan keputusan. Tadi dengan adanya teknologi, dunia terbuka, kita menjadi punya banyak opsi. Punya banyak opsi, kita juga nggak milih. Kita harus mampu membuat keputusan. Karena ketika teman-teman mencari rekomendasi, otomatis akan muncul bisa ratusan bahkan ribuan rekomendasi. Tapi kan teman-teman harus memutuskan mana yang akan dipakai, mana yang tidak. Untuk untuk mengambil keputusan itu kan teman-teman harus melakukan analisis. Analisisnya bisa cost benefit analisis, teman-teman bisa melakukan SWOT analisis dan lain-lain. Dan karena itu teman-teman harus punya kemampuan-kemampuan soft skill seperti itu. Kemudian berorientasi pada pelayanan,
kemudian kemampuan negosiasi dan fleksibilitas. Fleksibilitas ini penting di era global saat ini untuk orang-orang yang kaku pasti akan ketinggalan. Untuk orang-orang yang nggak mau berubah, itu pasti akan ketinggalan, dijamin, dijamin. Kalau orang-orang yang cuma mau mungkin kerjanya selalu mungkin tulis di buku, padahal hari ini udah bisa ngirim email misalnya, itu sangat tertutup untuk perubahan tidak fleksibel. Itu pasti akan ketinggalan di era saat ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihatlah lingkungan kita. Ya, next. Ini artificial intelligence, teman-teman, atau kecerdasan buatan yang mana kita dengan artificial intelligence ini kita bisa mengembangkan sebuah sistem yang mana bisa mampu membantu kita nih untuk apapun. Contoh tadi yang kalau kayak kami bilang ada AI text. Mungkin di sini sudah menggunakan ChatGPT semuanya. Kemudian ada kalau ya punya Google, Google juga bikin namanya Gemini. Tapi yang Gemini ini belum secepat ChatGPT sih. Saya udah coba bandingin, tetap lebih enak yang ChatGPT. Dan masih banyak lainnya, teman-teman. Banyak banget lah sekarang. Bahkan mungkin untuk ini aja, teman-teman, untuk review jurnal, sekarang sudah ada ChatGPT. Kita cukup upload aja, nanti dia yang akan ngasih poin-poinnya untuk kita, gitu. Saya dulu waktu kuliah harus baca sendiri. Kalau sekarang kita upload aja, dia langsung ngasih apa? Ngasih kesimpulannya apa, gitu. Jadi hari ini untuk nge-review jurnal 5 jurnal, 10 jurnal paling sejam jadi gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Saya masih ingat soalnya waktu kuliah dulu gitu. Kemudian ini teman-teman kolaborasi dan transformasi AI untuk industri nasional bersama pemerintah gitu. Jadi banyak banyak banget pemerintah itu melalui digital platform bisa dengan melalui ekosistem NGO, jadi melalui kolaborasi dengan NGO lewat pengembangan teknologi. NGO itu maksudnya komunitas, organisasi gitu. Kemudian lewat masyarakat, society, dia dengan mengembangkan teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian untuk pengembangan pemuda atau ekosistem pemuda. Kemudian juga untuk swasta. Ini skillnya tadi teman-teman, kita harus menyatukan 4 aspek ini sangat penting. Critical thinking yang membutuhkan problem solver, kemudian creativity, communication, and collaboration also gitu. Kemudian ini proses persiapan kolaborasi itu mulai pembangunan ekosistem teknologi, mulai dari penyiapan SDM dan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, pembangunan platform digital, pembangunan ekosistem dan sub-ekosistem, penyiapan payung hukum dan SOP, kolaborasi kelembagaan, dan insentif. Ini penting teman-teman untuk yang mengembangkan teknologi atau yang punya banyak ide inovasi, teman-teman harus memperhatikan aspek payung hukum. Ini penting. Karena kita anak-anak teknologi ini sering banget udah ngerjain aja terus bagus. Kalau teman-teman nggak memperhatikan aspek hukum, tiba-tiba dilihat sama orang lain, menurut dia itu oke, dia kerjain ide yang sama yang kayak kita kerjain, nanti diklaim. Terus kita ditinggal. Karena itu penting pada saat melakukan inovasi juga mulai memperhatikan aspek hukum ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh uh, artificial intelligence atau contender waste management system. Ini ada video, teman-teman. Bentar, bisa dilihat nggak ya? Bentar ya. Bentar. Jadi teman-teman, kita mengembangkan waste management system untuk pengumpulan sampah dan waktu itu memang kita langsung di di apa? Di launch oleh di depan Pak Jokowi gitu. Yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Yang muda harus terus bekali diri dengan yang terkini, yang terbaru. Generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri, mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Dan dengan mengucap dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa pada pagi hari ini, saya
Bentar, sebentar. Tadi kayak kekecilan layarnya ya. Sebentar. Ini saya kasih yang lebih besar. Saya resmikan Papua Youth Creative Hub dan saya luncurkan produk-produk kreasi dan inovasi Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Bersih Sampah Kontainer, yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mengelola manajemen persampahan. Perkenalkan, saya Santo Andi Biri. Kami generasi muda Papua saat ini sementara mengembangkan aplikasi Bersih Sampah Kontainer, di mana melalui aplikasi Bersih Sampah Kontainer ini kami mengelola manajemen persampahan itu mulai dari hulu sampai ke hilir Bapak. Di dalam aplikasi kami ini mengelola manajemen persampahan, data TPS, petugas kebersihan, armada maupun angkutan dapat dikelola langsung dari aplikasi ini. Saya mohon izin Bapak, saya mau perkenalkan fitur kami. Ini aplikasi kami. Dapat dilihat TPS yang berwarna hijau itu adalah TPS yang sudah diangkut, yang berwarna merah itu TPS yang belum diangkut, dan juga dapat langsung dipantau oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal setiap kinerja. Yang merah berarti Belum diangkut Bapak, harus berarti tindakannya apa? harus langsung dikerjakan Bapak oleh petugas di lapangan. Nah, kemudian hilirisasinya kami mengolah sampah organik, kemudian sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis akan langsung dihancurkan melalui mesin insinerator ramah lingkungan karya anak bangsa, karena kami mendukung program Bapak Presiden di tahun 2030 Indonesia bebas dari TPA. Kemudian sudah ada Bapak. Kemudian kami bekerja sama dengan Unilever, di mana sampah plastik yang kami kumpulkan akan kami kirim langsung ke Unilever untuk diproduksi kembali jadi biji plastik Bapak. Nah, kemudian siap Bapak. Nah, ketika manajemen persampahan dikelola yang baik, maka peningkatan pelayanan di masyarakat terhadap kebersihan pasti akan meningkat Bapak. Kemudian akan menyerap juga tenaga kerja ya di setiap kabupaten kota, dan pasti akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, untuk itu Bapak, kami mengharapkan aplikasi Bersih Sampah Kontainer ini didukung oleh pemerintah pusat, kalaupun diizinkan Bapak melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar supaya kami pun bisa terus didukung aplikasi karya anak Papua ini Bapak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Itu gambaran sedikit mengenai kontender atau yang kita kerjakan teman-teman untuk melakukan atau untuk mendigitalisasi sistem persampahan gitu. Nah, bentar. Kontender teman-teman, kita menghubungkan semua stakeholder persampahan untuk menghasilkan lingkungan yang lebih baik dan juga memunculkan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Ini salah satu dokumentasi kita di bank sampah. Kemudian ini salah satu yang tadi Kak Billy ceritakan, ini yang juga didampingi Kak Billy adalah konstruksi.ai. Itu bagaimana bisa melakukan penilaian kualitas struktur bangunan hanya lewat AI visual. Jadi dengan difoto itu langsung tahu nih kualitasnya seperti apa, eh, aspek-aspek aspek-aspek atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya itu apa saja gitu. Jadi bisa dicek. Ini teman. Nah, begitu saja teman-teman materinya. Jadi kita saya kembalikan ke moderator. Mungkin lebih baik diskusi ya. Tadi saya udah kebanyakan cerita, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Iwan. Kita beri aplaus dulu kepada Mas Iwan. Di sela-sela kesibukan penerbangannya masih bisa menyampaikan sedikit materi. Dan kita buka sesi diskusi supaya bisa lebih banyak menggali informasi dari Mas Iwan terkait dengan penerapan AI dalam kehidupan setiap hari. Dan tentunya bagi adik-adik mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, kita buka 3 sesi, ya 3 penanya ya. 3 penanya untuk 1 sesi.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tentang kemampuan solving, kemudian creative thinking, kecerdasan ya emosional dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik ada kendala atau ada hal-hal yang bisa menjadi pemicunya, ya boleh ditanyakan. Atau bagian mana yang kurang tepat, ya bisa disampaikan pertanyaannya. Mas Iman ini luar biasa, banyak sekali. Mungkin beliau merupakan direktur utama ya untuk proyek ini dan Ya, betul banyak Pak. sekali. Ini Pak Yampi, ini apa? Oke, silakan Pak. Yang tadi ide yang mengenai sampah itu sebenarnya apakah boleh nanti Pak Iwan bisa ini arsitekturnya, siapa tahu adik-adik mahasiswa. Kan kemarin ada yang tugas akhir mengenai deteksi kebakaran ya. Ada apakah memanfaatkan semacam cloud atau memanfaatkan Arduino atau memanfaatkan apa? Boleh diceritakan sedikit Pak Iwan biar Oke, bisa memberikan nanti untuk ya, baik, terima kasih Pak. Saya akan cerita sedikit. Tapi nanti teman-teman untuk teknisnya boleh. Nanti kita bikin satu sesi dengan CTO-nya, bagian teknologinya, yang main behind the gun-nya, yang bikin coding-codingnya gitu. Jadi gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi di dalam aplikasi yang kita kembangkan itu, jadi kita tuh kayak one stop service untuk pengelolaan sampah. Yang pertama, kita menyediakan dashboard di mana di dashboard itu akan selalu terupdate secara real time. Jadi setiap nanti ada sampah yang masuk ke dalam bank sampah, kemudian kita foto, langsung ke input berapa jumlah kilonya gitu. Kemudian jadi si yang pemegang dashboard bisa langsung melihat progres. Kemudian yang kedua, pengembangan AI yang kita lakukan AI visual itu tujuannya gini, kita sedang dalam tahap pengembangan tempat sampah AI. Jadi once kita masukin sampah, misalnya sampah plastik seperti ini, masuk di bagian atasnya, dia akan memindai ini jenis apa, kemudian dimasukkan ke tong sampah yang mana gitu. Itu ya. yang itu. Kemudian yang ketiga, teknologi yang ada di dalam di dalam aplikasinya itu adalah payment gateway. Jadi kalau sistem bank sampah, kalau teman-teman tahu, itu kan kita bawa sampah, kemudian nanti setelah mencapai poin tertentu, kita bisa tukar itu jadi uang. Nah, dengan sistem kita, dengan di dalam yang ada sistem kontender ini, uang itu nggak usah lagi kita datang ke situ, nanti bisa langsung masuk ke akun rekening gitu. Bisa langsung dicairkan melalui aplikasinya gitu. Kemudian kita juga menggunakan cloud system untuk data-data seperti sampah foto dokumentasi sampah, kemudian data-data terkait nasabah itu memang ada di dalam sistemnya itu gitu. Itu gambaran singkatnya. Tapi nanti untuk bicara teknis mengenai apps-nya, teman-teman kalau mau bicara soal itunya nanti kita bisa adakan sesi dengan kodenya gitu atau CTO-nya gitu. Ya, saya lihat habit di Kupang ini ya Pak ya. Bagaimana orang buang sampah sembarangan itu bisa dideteksi. Nah itu ya. Kadang-kadang orang di mobil buang sampah. Nah itu gimana ya teknologi biar bisa ada tindakan ke orang tersebut. Kadang-kadang dari mobil dia buang sampah. Saya bayangkan kalau misalnya titik-titik ada CCTV, ada ini, biar pertama tuh pencegahan ke orang-orang yang buang sampah sembarangan. Itu juga perlu. Saya lihat di teknologi Semarang ya katanya itu, kalau orang buang sampah itu nanti dalam berapa kilo ke depan langsung ditahan oleh polisi. Karena CCTV-nya sudah terpantau. Akhirnya dia membayar denda di situ. Nah, kira-kira itu juga Ya, mungkin betul bisa Pak. menambah Dan ini ya. ya, dan itu sangat mungkin. Fitur Ya. dari aplikasi itu. Dan itu sangat mungkin Pak dilakukan. Karena kalau kita bicara itu kan sama aja sebenarnya dengan sistem uh, apa uh, kalau kita di jalan tol kalau melebihi kecepatan kan ada sensor. Kemudian kemudian kalau misalnya yang e-tilang hari ini, yang kalau misalnya kita nggak pakai kita nggak pakai nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai, otomatis mereka udah ngefotoin segala macam, itu bisa. Tapi memang
itu prosesnya kita harus mengintegrasikan nanti sistem persampahan ini, teknologi ini kepada sistemnya pemerintah. Karena kan itu akan masuk di dalam semua sistem secara keseluruhan gitu. Dan infrastrukturnya juga itu memang proses begitu. Nah, kalau yang yang kalau yang kita lakukan bersama kontender pada tahap awal, jika di satu kabupaten atau di satu kota tertentu, yang kita lakukan tahap awal tuh di tahun pertama adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap insentif, edukasi pemilahan sampah dan sebagainya gitu. Next levelnya kita ingin bisa sampai pada tahap itu ketika kita bisa melahirkan smart city kan Pak gitu. Jadi kita di dalam smart city kita bisa menghasilkan banyak sekali apa? Kita bisa menghasilkan banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa berdampak positif. Mungkin contoh juga. Jadi salah satu mitra kita di Bali namanya Gung Weda itu mengembangkan smart farming. Itu dia sudah atur. Dia ngembangin teknologinya sendiri. Jadi nggak dibeli ya. Dia nggak beli teknologi-teknologi yang sudah ada, tapi dia bersama timnya itu mengembangkan tuh kayak untuk sistem pengaturan airnya seperti apa, penyiramannya seperti apa. Itu kayak anak-anak bangsa sesama mereka aja gitu belajar gitu. ya, Gitu. ya, Itu mungkin kayak nanti contoh. kita undang lagi ya di tataran teknis, bisa mengundang Pak Iwan lagi. Betul. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yambi. Pak Iwan, Pak Iwan, Ya, saya silakan Pak. apa? Ini kan smart lingkungan ya, smart environment ya. Kalau yang diterapkan di kabupaten itu kan biasanya kayak kita di kota, sampahnya menumpuk nih, sistemnya sudah baca. Tapi biasanya kita kendala itu justru di sumber daya di pemerintahnya itu. Jadi misalnya di Dinas Kebersihan Kota, dia harusnya sampahnya sudah diangkut. Gimana saya lagi berpikir tadi, bagaimana caranya supaya antara sistem dengan Dinas Kebersihan Kota itu bisa itu smart lingkungannya bisa jalan gitu. Itu gimana cara Oke. Ya, kalau dari kita Pak, kita itu berkolaborasi sama pemerintah itu belakangan Pak. Jadi tahap awal itu kita berkolaborasi bersama yang namanya bank sampah. Jadi proses digitalisasi sampah yang kita lakukan itu lewat bisnis, itu lewat bank sampah. Kenapa? B2B Karena berarti ya. dengan bank betul lewat B2B Pak. Nanti setelah itu karena dengan bisnis itu bisa lebih mudah Pak. Karena kalau kita masuk lewat pemerintah itu birokrasi terlalu panjang Pak. Jadinya kita sudah terlalu fokus ngurus birokrasi sampai akhirnya niat kita nggak jalan jadinya. Makanya Makanya kalau kontender itu selalu kita masuk itu lewat bisnis, Pak. Kita masuk lewat bisnis dulu, kemudian sudah terbukti keberhasilan berdasarkan angka-angka yang ada di dashboard dan dokumentasi dan hasil penghasilan memberikan tambahan pendapatan untuk masyarakat seberapa itu yang kita bawa ke pemerintah, gitu, Pak. Jadi kita bawa ke pemerintah itu nggak dari nol, gitu. Dan kita berkolaborasi bersama tujuannya memang untuk ya tadi aspek utamanya adalah smart lingkungan tadi Pak untuk mengembangkan mereka. Oke. Jadi berarti dia jadi G2C-nya justru belakangan ya. Betul, kita sama pemerintah tuh nyusul. Karena kita berdasarkan pengalaman bisnis kita di beberapa tempat lain dan di bidang lain, dengan pemerintah itu bagusnya setelah kita udah punya contoh dulu Pak. Oh. Gitu. Karena kalau kita cuma maksudnya kalau kita bawa ide aja, mereka juga kadang nggak kebayang itu bentuknya apa Pak, gitu. Jadi itu yang berdasarkan pengalaman kita. Dalam pengembangan tuh kita melibatkan NGO atau mungkin Ya. Jadi kita memang melibatkan karena kita sudah melibatkan bank sampah. Jadi kalau kontender itu melibatkan bank sampah, komunitas lingkungan dan masyarakat Pak. Karena nanti kita akan bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat yang nggak mungkin juga jadi hanya satu tugas kita. Tapi kita mengajak dan membuat satu gerakan bersama untuk mengedukasi masyarakat tersebut Pak. Gitu. Pak Iwan izin mungkin supaya adik-adik bisa terbuka kan biasa kalau adik-adik punya ide tapi kan terbentur dengan mungkin memulainya. Apakah waktu memulai itu ada pendanaan atau apa dari CSR gitu atau seperti apa atau kita? Nah, justru kalau kami Pak
untuk memulai itu justru nggak pakai dana sama sekali, Pak. Karena kan kita Oh, tadi, Pak, melihat dulu masalah di lingkungan kita ada apa. oke. Kemudian Ya, kemudian kan untuk proses melakukan percobaan dan lain-lain kan kita cukup melakukan hal-hal kecil aja ya, dulu, ya, Pak. Nggak, betul kita ya. kita nggak perlu langsung masuk ke mana gitu, ke kota, Hmm. nggak. Bahkan kita bisa, kalau contoh sederhana, kita bisa lakukan di lingkungan kampus misalnya. Ya, siap ya. Gitu. Ya. Jadi, nah itu teman-teman yang menjadi salah satu aspek penting ya untuk teman-teman mahasiswa. Ketika kita punya ide, punya gagasan, jangan apa-apa itu langsung mikirnya duitnya mana, Ya, gitu. ya, ya. Karena banyak sekali hal-hal itu dimulai bukan untuk duit, tapi yang Ya. terutama itu adalah niat kita dulu apa, gitu. Nah, Idenya, betul, nah, matangkan dulu. Karena kalau itu sudah matang, itu sudah oke, duit itu datang sendirinya. ya, Percaya betul. deh, gitu. Betul. Ya. Mungkin itu saja, Mas Pak Iwan, biar teman-teman mahasiswa bisa apa namanya terinspirasi lah. Pertanyaan saya buat untuk mahasiswa bisa terinspirasi. Mungkin itu. Makasih Mas Iwan. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Max. Mungkin ada pertanyaan atau Bapak Ibu yang ada di Zoom. Pak, izin Pak, saya cuma bisa sampai 10 menit. Oh, oke Pak, oke izin siap saya siap. mungkin bisa 10 menit lagi ya, Pak. Saya mau naik pesawat 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Oke, masih 10 menit. Oke, kalau ada kok, tidak ada dari aula. Dari Zoom, Bapak Ibu ada mau pertanyaan? Oke, Mungkin kalau tidak ada, maka ya silakan Pak. cukup Pak Yampi. Closing aja, nanti berdiskusi Ya, ya. kalau waktu luang buat diskusi lagi. Nanti Pak Iwan ke Kupang baru kita diskusi lah. Siap, siap. Tapi ya, Pak Iwan. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Pak Iwan. Bapak Iwan Ariga, luar biasa sekali materi yang sudah dibagikan kepada kami. Dan selanjutnya ada kenang-kenangan dari panitia yang akan diserahkan secara online dan setelah fisiknya nanti akan dikirimkan ya Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sorry. Pak Iwan, saya secara virtual memberikan kenang-kenangan dari Stikom Uyelindo. Mudah-mudahan diterima secara virtual ini ya. Ini kenang-kenangan dari kami Stikom Uyelindo. Pak Iwan, Pak Bang Billy sudah menjadi bagian dari Uyelindo. Kami tunggu kehadiran di Kupang NTT, kita berdiskusi lebih lanjut. Terima Siap. kasih Ya Allah. materinya sangat berharga ini. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Terima kasih semuanya. Ya. Dan teman-teman, mohon maaf jika dalam kebersamaan kita ada hal yang kurang berkenan, terkhusus untuk tim staf khusus kepresidenan. Tadi slide-nya tidak sempat diputar karena Kak Billy tadi berbicara butuh waktu cepat, jadi tidak sempat diputarkan. Mohon maaf. Dan tentunya pada kesempatan Baik. nanti kita ketemu secara onsite, tentunya akan lebih baik lagi dari kondisi sekarang. Terima kasih banyak pada Pak Iwan, Pak Aulia, Pak Ahmad, dan juga Pak Billy yang sudah memberikan insight baru bagi adik-adik mahasiswa dan terkhusus kami juga para Bapak Ibu dosen Stikom Uyelindo Kupang. Foto dulu Pak, foto dulu Pak. Ya, kita masuk dalam sesi foto bersama. Para audiens bisa fokus ke kamera. Bapak Ibu yang mengikuti di Zoom bisa Pak aktifkan Yohanes kamera. Nagian, gimana ini? Tujuh kameranya. Oke. Oke. Iya, terima Saya kasih pamit ya. banyak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, Terima kasih. selamat
Nah, terima Sukses Penerbangannya semuanya. biar lancar. Amin ya, makasih. Ya, sampai ketemu di Kupang lagi ya Pak Bil, Pak Iwan. Pak Ahmad juga selamat Siap siang Pak Bapak, Ahmad. terima kasih. Ya. Terima Izin live ya Pak yang kasih banyak Pak Aulia Ahmad dan juga teman-teman akan mendengarkan arahan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika S1 untuk sesi selanjutnya. Pada Bapak Ibu Panitia Prodi, disilakan. Recording stopped.